Mula pertama kami ucapkan Shalom Elohim. Iya, bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, biarlah pada pagi ini saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bersukacita, dalam keadaan yang tetap dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat yang ada, sama-sama kita akan mengambil waktu untuk menerima kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Dan kebenaran firman Allah saya akan memberikan tema yaitu undur dari Tuhan. Pembacaan kita terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai ayat yang ke-66. Saya akan bacakan ayat ini, Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66 yang berbunyi demikian. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya, cukup panjang pembacaan kita pada saat pagi hari ini, tetapi biarlah itu menjadi perhatian kita dan kita simak satu persatu dari ayat ini. Berbicara tentang undur dari Tuhan, di hari-hari terakhir ini, di hari-hari yang kita lihat keadaannya mungkin secara manusia, kita mungkin kedagingan kita, atau kita melihat apa yang terjadi saat ini, memang banyak sekali hal yang akan menguji, yang akan membuat kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sadar atau tidak kita sadari, sudah mulai ada sikap yang undur, bahkan yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini kita akan melihat di dalam kebenaran firman Allah yang kita baca dari ayat 60 sampai dengan ayat 66, berbicara tentang undur dari Tuhan. Kata undur artinya mundur. Contohnya nih, sekarang saya lagi berdiri begini. Undur itu berarti mundur. Ini anak TK pun tahu, mundur. Atau kata undur itu berarti menjauhkan diri, pergi. Dan meninggalkan. Berarti tidak pada posisinya lagi. Itu undur. Kenapa saya praktekkan seperti itu? Supaya kita agak lebih enak menerimanya dan mengertinya. Nah, di sini banyak orang berpikir, kebanyakan orang berpikir bahwa undur dari Tuhan itu hanya seperti pindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Atau ada yang berkata undur itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Atau bisa juga ada orang yang berpikir bahwa undur dari Tuhan itu berarti mengikuti ajaran-ajaran sesat atau aliran-aliran lain. Memang itu tidak salah. Itu juga dikatakan undur. Tetapi perlu kita mengerti lagi bahwa bukan hal-hal itu saja yang saya sebutkan tadi, dari pindah keyakinan satu ke keyakinan yang lain, atau mengikuti ajaran-ajaran sesat yang lainnya, atau yang tidak sama sekali mempercayai Tuhan lagi. Tetapi banyak hal yang bisa menggambarkan bahwa orang itu undur dari Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang kita anggap itu biasa.
Nah, contohnya seperti apa? Gara-gara pasangan hidup atau kesuksesan, kekayaan. Pasangan hidup di sini bukan berarti kita undur dari Tuhan karena pasangan hidup kita keyakinannya berbeda dan kita mengikuti dia. Bukan itu saja, itu sudah masuk di kategori tadi yang pindah ke satu keyakinan ke keyakinan lain. Arti katanya walaupun pasangan hidup kita sama-sama memiliki kepercayaan yang sama, tetapi kadang-kadang lewat pasangan hidup itu membuat kita undur dari Tuhan. Atau kesuksesan, kekayaan, kemiskinan, ekonomi dengan yang begitu sulitnya bisa membuat orang itu undur dari Tuhan. Atau apalagi penyakit, masalah, dan masih banyak faktor-faktor lain yang membuat manusia itu bisa undur dari Tuhan, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 6 ini, istilah murid memiliki arti yang luas. Di sini istilah murid yang meninggalkan, yang mengundurkan diri, ini tidak termasuk 12 murid Yesus. Ya memang satu, yaitu Yudas, itu adalah bukan murid yang sejati. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-71 dikatakan bahwa Yudaslah yang mengundurkan diri. Nah, ada juga pengikut sementara. Ini yang biasa dikatakan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus, yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus, yang ingin mendengarkan pemberitaan Yesus tentang kehidupan, tentang jalan kebenaran itu. Nah, ini juga yang mereka yang undur. Inilah termasuk bahkan dikatakan murid-murid yang tidak sungguh-sungguh seperti Yudas inilah yang juga termasuk di dalamnya yang mengundurkan diri. Nah, di sini kita akan belajar bahwa penyebab dari murid-murid itu mengundurkan diri adalah apa? Karena enggak mungkin orang mengundurkan diri asal mengundurkan diri, tetapi ada hal yang membuat mereka bisa mengundurkan diri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak orang Kristen saat-saat ini bisa mengundurkan diri, bisa meninggalkan Tuhan karena ekonomi, karena kekayaan, karena jabatan, karena pasangan hidup, karena masalah, karena penyakit, karena apapun bisa mempengaruhi seseorang undur atau meninggalkan Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita bahas di dalam ayat ini, bahwa penyebab dari murid-murid itu mengundurkan diri adalah yang pertama, karena memiliki motivasi yang salah. Kalau kita lihat di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-26 ya, di pasal yang ke-6 saya akan bacakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang." Jadi ini kita tahu pada saat Yesus di bumi, pada saat Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajar, banyak sekali orang yang mengikuti dia. Selain ke-12 murid-muridnya, bahkan orang-orang banyak yang mendengar tentang pemberitaan Yesus, mendengar bagaimana Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Itulah yang membuat mereka mengikut Yesus. Bahkan juga ada orang Farisi, ada orang Farisi yang mau mengikut mendengarkan pengajaran Yesus yang tujuannya bukan murni, tetapi tujuannya ingin mencari kesalahan Yesus pada waktu itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada motivasi yang salah di dalam diri orang-orang banyak, karena orang banyak mengikut Yesus, tahu bahwa di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Nah, itu sebabnya Yesus katakan apa? Aku tahu bahwa bukankah sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, melainkan karena kamu kenyang telah makan roti.
Karena di dalam pasal sebelumnya di situ dikatakan bahwa Yesus memberi makan di dalam ayat 1 ya, pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka tahu bahwa dalam keadaan tempat yang sunyi sepi, Yesus mampu mengadakan mujizat sehingga mereka bisa makan dengan kenyang, bahkan ada yang sisa. Nah, Yesus tahu bahwa orang-orang banyak ini memiliki motivasi yang lain, sehingga menimbulkan berbagai macam hal di dalam kehidupan Yesus pada waktu itu melihat orang banyak itu. Nah, di sini kita melihat bahwa berbagai macam motivasi yang timbul di dalam diri orang-orang banyak itu. Ada yang rindu karena ingin menerima pengajaran. Pada waktu mereka melihat Yesus, mereka ingin menerima pengajaran. Ada yang ingin mendapatkan kesembuhan atau mujizat. Ada yang ingin sekedar sebagai penonton yang melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Bahkan saya katakan bahwa ada juga yang datang mendengarkan untuk mengkritik Yesus pada waktu itu. Motivasi yang salah, kalau kita lihat di sini bahwa motivasi yang salah itu akan mengakibatkan pemahaman yang keliru dalam mengikut Yesus. Mengapa? Motivasi kita di dalam mengikut Yesus, di dalam mendengarkan kebenaran, itu di sini dikatakan bahwa ada yang salah. Akhirnya memiliki motivasi yang tidak baik. Akhirnya pemahaman kita, orientasi kita bukan lagi untuk menerima pengajaran. Tapi orientasi kita di dalam mengikut Yesus, di dalam mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, itu tujuannya orientasinya supaya kita diberkati. Ini kayak orang-orang banyak pada waktu itu. Mereka datang menemui Yesus berkerumun. Banyak sekali di mana Yesus pergi di satu kota, di satu tempat. Mereka datang berbondong-bondong. Karena apa? Mereka motivasinya adalah ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini arti katanya orientasinya hanya ingin diberkati. Hanya ingin dijawab doanya. Hanya ingin disembuhkan dari sakitnya. Hanya ingin diselesaikan masalahnya. Hanya ingin dilindungi, disertai. Ini kehidupan kita. Kehidupan kekristenan kita mengikut Yesus karena hanya ingin dijawab doanya, karena hanya ingin diberkati, karena ingin ditolong, diselesaikan masalahnya. Ini menandakan bahwa kita mengikut Yesus hanya berpusat kepada kepuasan daging atau pemenuhan akan kebutuhan kita. Nah, ini hal yang salah. Ini yang membuat manusia kadang saat dia tidak mendapatkan itu, maka dia mulai undur dari Tuhan. Kita melihat kan, banyak orang yang saat-saat ini, saat dia sudah setia dengan Tuhan, waktunya digunakan untuk pelayanan, hari-hari di gereja, hari-hari mengikuti kegiatan sosial, hari-hari pergi kemana-kemana untuk pelayanan. Tapi satu ketika diizinkan mendapatkan proses, diizinkan mendapatkan masalah, mungkin diizinkan diuji dalam hal apapun. Saat itu seolah-olah dia merasa Tuhan berdiam. Seolah-olah dia merasa tidak ada jalan keluar. Dia mulai protes dengan Tuhan. Mulai katakan, Tuhan, aku sudah begini, begitu. Aku sudah mengorbankan hidupku. Hari-hari aku di gereja. Hari-hari aku melayani. Hari-hari waktuku gunakan, habiskan. Bukan untuk keluargaku, tapi untuk pekerjaanmu. Tetapi kenapa engkau tidak menolong aku? Ini berarti apa? Motivasinya salah di dalam mengikut Tuhan. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya, motivasi kita dalam mengikut Tuhan, yaitu yang pertama apa? Kita mau menjadi murid yang sejati. Orang yang mau mengikut Tuhan, orang yang mau terus ada bersama dengan Tuhan, bukan karena pemenuhan akan kebutuhan, tapi dia ingin menjadi muridnya Tuhan. Kita perhatikan siapa yang menjadi muridnya Tuhan. 12 murid Tuhan. Mereka semua ada di dalam kesibukan mereka.
Tapi saat mereka dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, mereka tinggalkan semuanya itu. Mereka tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Atau mereka tidak katakan, oh Tuhan nanti dulu ya. Tapi mereka lepaskan semuanya. Dan mereka mau mengikut Tuhan. Ini menjadi murid. Dan menjadi murid di sini berarti akan memiliki ketaatan, ketundukan. Dan bahkan akan terus bersama dengan Tuhan tanpa memiliki motivasi apapun. Ini seharusnya yang menjadi motivasi kita seperti itu. Tujuan kita itu seperti itu. Dan kedua, karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saat kita menjadi murid, kita akan mengerti bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengikuti apapun atau yang dapat mengikuti jalan kebenaran selain hanya melalui Yesus Kristus. Ini seorang murid pasti mengerti, tahu. Dan yang ketiga apa? Motivasi kita untuk mengikut Tuhan adalah apa? Karena ada kerinduan dan kecintaan kita untuk mengasihi Tuhan. Ini ada di dalam sikap seorang murid. Seorang murid Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat itu, kalau dia mengasihi dan mencintai Tuhan, maka dia tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Sama seperti siapa? Raja Daud. Raja Daud mengingatkan kepada anaknya Salomo. Itu yang terdapat di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Bahwa Raja Daud mengingatkan anaknya Salomo untuk mencari Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Ini. Jadi biarlah Bapak Ibu yang kekasih, motivasi kita, biarlah motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Motivasi kita mengikut Tuhan bukan karena ada apa-apanya. Tetapi motivasi kita mengikut Tuhan karena kita ingin menjadi murid Tuhan. Yang mengerti kebenaran, yang melakukan kebenaran, yang mengasihi Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, di situ juga kita berada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa murid-murid itu mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan? Yang kedua, selain motivasi yang salah, yang kedua adalah meresponi firman-Nya dengan negatif. Coba di dalam ayat 60 saya baca kembali. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Setelah Yesus berbicara kepada banyak orang pada waktu itu bahwa dia adalah roti kehidupan, bahwa dia adalah jalan kebenaran, tubuh dan darahnya akan dikatakan di situ, akulah roti kehidupan. Bahkan dikatakan bahwa tubuhnya dan darahnya itu yang harus dimakan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka semuanya enggak mau. Makanya banyak yang undur menganggap bahwa perkataan Yesus itu terlalu berani dan terlalu keras. Mereka menganggap, siapa kamu Yesus? Mereka tahu kalau kita melihat dalam ayat 41 dan ayat sampai 43, saya bacakan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ini. Mereka nggak terima perkataan Yesus. Mereka nggak terima pengajaran Yesus. Makanya mereka meresponi dengan negatif. Mereka bersungut-sungut karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak dari Yusuf dan Maria, seorang tukang kayu. Mana mungkin dia menjadi roti kehidupan. Ini karena mereka tidak mempercayai kebenaran. Ini loh. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat 27 saat orang banyak itu mengatakan bila manakah engkau tiba di sini? Baru dikatakan Yesus tahu bahwa mereka mencari Yesus bukan karena sesuatu,
tetapi mereka mencari Yesus karena mereka sudah kenyang. Mereka menikmati berkat-berkat yang ada. Makanya Yesus katakan dalam ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini maksud Yesus, tetapi mereka menolak kebenaran itu. Bahkan di dalam ayat 48 sampai 53 bahkan 35 mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Nah, di sini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak heran kalau satu demi satu orang-orang yang banyak pada waktu itu setelah mendengarkan perkataan Yesus, mereka mulai meninggalkan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Kalau kita lihat di dalam ayat 67. Saat banyak orang yang sudah mulai meninggalkan Yesus karena bersungut-sungut. Karena merasa perkataan Yesus itu keras. Merasa perkataan Yesus itu terlalu berani. Yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah roti kehidupan yang turun dari surga. Maka Yesus katakan kepada muridnya apa? Apakah kamu tidak pergi juga? Ini dia nyatakan kepada murid-muridnya, ke-12 muridnya. Di dalam ayat 67. Apakah kamu juga tidak pergi? Yesus menantang murid-muridnya ke-12 ini. Setelah orang banyak pergi meninggalkan dia oleh karena perkataannya yang keras, perkataannya yang berani. Maka Yesus pun menantang murid-muridnya. Apakah kamu tidak meninggalkan aku juga? Tetapi di sini kita melihat respon daripada Petrus. Dia katakan apa? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini. Pemahaman murid sejati dengan murid-murid yang sementara, dengan murid-murid yang hanya ikut-ikutan, pastinya ada perbedaan. Itu pentingnya kita harus menjadi murid yang sejati. Karena murid yang sejati itu adalah murid yang saat menerima kebenaran, saat menerima pengajaran, dia akan mampu menyerap dan dia masuk. Dan dia mempercayai dan dia melakukan. Karena Petrus dan sahabatnya yang lain tahu bahwa apa yang dikatakan oleh pribadi Yesus itu bukan dari dirinya sendiri. Itu adalah perkataan karena perkataan untuk kehidupan kekal mereka. Ini yang harus mereka terima. Dan itu bisa dimengerti dan dipahami hanya oleh murid-murid yang sejati. Di antara 12 murid ini ada murid yang tidak sejati. Yaitu siapa? Yudas. Yesus pun tahu bahwa di antara mereka ini ada yang akan meninggalkan. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa jawab Yesus, ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang ke-12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya dengan kehidupan kita saat-saat ini. Kekristenan, orang Kristen banyak yang mengundurkan diri karena tidak mau menjadi murid yang sejati. Meresponi kebenaran firman Allah dengan negatif. Telinganya tidak sanggup untuk dilatih untuk menerima ajaran firman yang keras. Telinganya tidak sanggup menerima teguran-teguran untuk menegur dosa. Telinganya tidak sanggup untuk diarahkan kepada kehidupan kekal. Kekristenan akhir zaman seperti ini. Bukan hanya pada waktu zaman Yesus di mana orang banyak mengundurkan diri karena mendengarkan perkataan pengajaran Yesus yang begitu berani dan keras. Tetapi zaman sekarang pun banyak orang Kristen yang mengundurkan diri karena meresponi kebenaran firman Allah dengan negatif. Mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu, telinga mereka terlalu lemah untuk menerima pengajaran. Telinga mereka tidak sanggup dan tidak mau dilatih untuk menerima ajaran firman yang benar, yang keras, yang mengarahkan kepada pertobatan, yang menegur setiap dosa, yang mengarahkan kehidupan hanya kepada kekekalan.
Tetapi sebagai murid yang sejati, respon mereka berbeda. Saat Yesus mengajar dengan keras, saat Yesus memberitakan tentang kehidupan kekal, saat Yesus menegur dosa, saat Yesus mengarahkan mereka untuk hidup di dalam kebenaran, untuk mengikut Dia, bahwa orang yang mengikut Dia harus menyangkal salibnya, memikul salibnya setiap hari. Murid-murid Yesus mendengarkan dengan baik karena mereka mau dididik, mau diarahkan kepada rencana Allah yang sempurna. Nah, demikian dengan kehidupan saya dan saudara. Kita jangan mau menjadi murid orang yang mengundurkan diri. Tetapi kita mau memilih untuk menjadi murid-murid yang sejati. Menjadi murid-murid yang sejati, maka kita terus akan mau ditempa dengan kebenaran firman Allah. Kita tidak cukup puas untuk menerima firman, tetapi kita terus mau belajar untuk menerima kebenaran firman. Kita melatih hidup kita untuk terus berjuang untuk menanggalkan setiap kelemahan, kekurangan, hal-hal yang berbau daging. Kita perjuangkan itu. Kita mau berjuang untuk berubah. Itulah seorang murid. Dan dimanapun Yesus berada sebagai seorang murid, Dia pun berada. Arti katanya sedetik pun dalam kehidupannya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi seluruh kehidupannya Dia selalu baktikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah murid-murid yang tidak mengundurkan diri. Sesuai dengan kebenaran firman Allah, katakan bahwa apa? Tujuan kebenaran firman Allah itu adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau saat-saat ini, itu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ya. Jadi kalau saat-saat ini kekristenan kita tidak mau dididik, tidak mau ditegur, tidak mau diajar, berarti kita menolak untuk menjadi murid-murid sejati. Kebanyakan orang pada saat-saat ini, saya tidak menuduh, bahkan saya sendiri dulu pun seperti itu. Kita sering mau dan ingin mendengarkan khotbah yang tertawa, yang membuat telinga kita enak, yang membuat kita senang, yang memberikan kita semangat bahwa di dalam Tuhan kita akan diberkati. Memang benar, tidak salah bahwa di dalam Tuhan kehidupan saya dan saudara akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi ingat, berkat Tuhan yang luar biasa itu bukan hanya berkat-berkat jasmani saja. Kita jangan hanya berorientasi kepada berkat jasmani. Karena apa? Kalau kita hanya berorientasi kepada berkat jasmani, maka kita sama dengan orang-orang banyak yang pada saat itu mengikut Tuhan. Hanya ada kepentingan di dalamnya. Dan saat kepentingan kita tidak terpenuhi, maka kita dengan mudahnya katakan, bye-bye Tuhan. Bahkan kita dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, di mana Tuhan selama ini. Tetapi seorang murid yang sejati, bahwa apapun keberadaannya, dia tetap akan mengakui bahwa Yesus itu hidup di dalam dirinya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa murid-murid pada waktu itu banyak yang mengundurkan diri, atau orang banyak mengundurkan diri? Karena tidak mau diproses. Berbicara tentang proses pastinya tidak enak, saudara. Saya pun mengaku bahwa proses itu tidak enak, tidak nyaman, dan pastinya proses itu sakit, menguras seluruh kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa seorang murid yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dan tidak akan pernah mengundurkan diri dari Tuhan, maka dia akan siap dan mau menerima proses. Kalau kita melihat dalam kejadian ini, hal yang sama terjadi kepada orang-orang banyak dan murid-murid Tuhan. Kita melihat dan kita ingat saat proses datang, mereka tidak berani, bahkan mereka takut dan meninggalkan Yesus saat itu. Jauh-jauh. Lewat kejadian apa? Pada saat Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, di dalam Markus pasal 14 ayat 50 dikatakan, ya, Markus pasal 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini
Walaupun pada waktu itu mereka dikatakan sudah murid. Yang tadinya mereka berapi-api bahwa sekali-kali pun dia tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi pada saat Yesus mengalami proses mau ditangkap dan masuk dalam penderitaan-penderitaan selanjutnya, mereka sudah mulai jauh. Mereka sudah mulai meninggalkan Yesus. Mereka mulai melarikan diri karena mereka takut terlibat di dalamnya sehingga mereka juga mungkin akan ditangkap karena dikatakan pengikut Yesus. Bahkan Petrus yang betul-betul orang yang berjiwa berapi-api, yang semangat membela Yesus, dia pun tidak luput daripada takut untuk diproses. Dia Petrus hanya berdiri jauh-jauh melihat Yesus pada waktu itu dan dia pun menyangkal Yesus. Tetapi kita melihat di sini bahwa tidak semuanya akhirnya meninggalkan Yesus. Petrus pun menyesali dan kita melihat bagaimana saat Petrus sudah menyesali kesalahannya dan saat Yesus sudah terangkat ke surga, bagaimana Petrus dalam pelayanan ke-11 rasul bahkan ke-12 pengganti dari Yudas, mereka benar-benar melayani Tuhan dengan mempertaruhkan seluruh hidup mereka. Nah, di sini hal ini pun tidak sedikit terjadi di kalangan kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini. Kita mengaku kita mau menjadi murid Yesus. Kita katakan bahwa ku mau mencintai Yesus. Ku mau mengikut Yesus. Tetapi saat proses datang dalam kehidupan kita, kita tidak mau mengalami proses itu. Kalau perlu jangan ada proses. Jangan perlu ada proses datang dalam hidupku. Aku mau jadi murid yang sejati. Aku mau melakukan kebenaran. Tapi jangan ada datang proses. Mana bisa? Supaya bisa mengetahui bahwa kita adalah murid yang sejati. Kita perlu dimurnikan. Kita perlu ditahu. Benar-benar enggak dia menjadi murid sejati. Itu sebabnya proses itu akan datang. Nah, tetapi kebiasaan kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya, kita mau jadi murid Yesus, kita mau jadi pengikut Yesus, kita katakan aku percaya Tuhan, aku mau masuk di dalam kekekalan, tapi kita nggak mau menderita. Kita nggak mau susah. Kita nggak mau berjuang untuk kehidupan kekal. Nah, ini yang salah. Sementara orang yang mau menjadi pengikut Kristus, yang mau menuju kepada kehidupan kekal, dia harus rela untuk dimatikan dagingnya. Nah, mematikan daging ini tidak mudah. Kita akan diperhadapkan dengan hal-hal terkecil sekalipun itu untuk membuat kita berjuang melepaskan segala-galanya. Menghadapi persoalan apapun yang Tuhan izinkan, masalah apapun itu yang Tuhan izinkan, itu namanya proses. Benar-benar kita mau tetap tinggal di dalam Dia, benar-benar kita mau tetap bertahan di dalam Dia, benar-benar kita mengeluarkan bahasa ucapan syukur, atau kita mulai mengeluarkan bahasa sungut-sungut. Atau kita mulai kembali menyalahkan Tuhan, atau kita mulai kembali meninggalkan Tuhan, karena kita nggak mau diproses. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita dikatakan di dalam Matius 6 ayat 24 bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Arti katanya harus proses terjadi. Proses itu harus kita alami. Kalau melihat hari-hari ini, di mana kehidupan kita benar-benar ditempa. Melihat hari-hari yang ada ini, kesulitan demi kesulitan, itu mempertaruhkan iman saya dan saudara. Apakah saat kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup? Kemarin dalam kebenaran firman Allah di Yud, saya katakan bahwa orang yang tampil beda, berarti tujuan hidupnya pun berbeda. Gaya hidupnya pun berbeda. Menghadapi masalah pun berbeda. Kalau orang yang di dalam Tuhan menghadapi proses atau masalah dalam hidupnya, dia tidak akan menjadi orang yang gerusu-gerusu.
Tidak menjadi orang yang ketakutan, khawatir yang berlebihan. Atau sudah mulai mencak-mencak. Atau sudah mulai komplain dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Tapi orang yang hidupnya mengalami pembaharuan pikiran. Yang kehidupannya berani tampil beda berarti mengikuti standar Allah. Yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Melakukan kehendak Tuhan. Berarti dalam menghadapi masalah. Dia akan tenang. Tenang di sini bukan berarti nggak bertanggung jawab. Tenang di sini bukan berarti masa bodoh. Tenang di sini berarti malas tahu, bukan. Tapi tenang di sini dia akan berdiam. Minta pimpinan Tuhan. Minta penguasaan diri. Minta kemampuan untuk mampu menguasai diri. Sehingga saat masalah datang, saat proses datang, saat persoalan datang, bukan dia selesaikan dengan kekuatannya dia. Bukan dia selesaikan dengan keinginannya dia. Bukan dia selesaikan dengan kehebatan dia. Tapi dia selesaikan dengan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga apapun proses-proses yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin saat ini engkau diperhadapkan dengan masalah ekonomi. Diperhadapkan dengan sakit penyakit. Diperhadapkan dengan keadaan keluargamu. Diperhadapkan dengan keadaan yang serba sulit saat ini. Ingatlah. Kalau itu datang tujuannya untuk memproses saya dan saudara. Relakan hatimu untuk diproses. Karena lewat proses-proses itu akan membentuk kehidupan kita. Sehingga kita memiliki karakternya Allah. Sehingga kita memiliki kehidupan yang terus mengalami Tuhan. Lewat proses yang ada. Makanya jangan takut untuk menghadapi proses. Saat datang proses dalam hidupmu, jangan engkau doakan itu dan tolak dalam nama Yesus. Jangan, itu salah. Berarti engkau nggak mau meningkat imanmu. Kita nggak mau menjadi orang Kristen yang mau berjalan naik terus menuju kepada kekekalan. Karena kehidupan kekristenan yang akan masuk di dalam kekekalan, dia akan melalui proses. Dan akhirnya sampai bertemu dengan Tuhan. Mau diproses. Jadi kalau saat ini proses datang, kita hanya berdoa, Tuhan, mampukan aku. Berikan aku kekuatan untuk bertahan. Berikan aku kemampuan untuk melewati ini semua. Sehingga hanya namamu yang dipermuliakan di dalamnya. Inilah sikap seorang murid. Jadi untuk itu biarlah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Jangan kita hanya menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang biasa. Yang seperti orang kebanyakan. Tetapi kita mau mengikut Tuhan. Dan kita mau menjadi muridnya Tuhan. Karena muridnya Tuhan akan selalu dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman pada pagi hari ini. Biarlah kita mau sama-sama untuk terus hidup di dalam kehendaknya. Dan lewat kebenaran firman pada saat ini. Saya memberikan kesimpulan ada 3. Yaitu banyak orang terlihat seperti murid Yesus. Tetapi belum tentu mereka menjadi murid yang sejati. Ukurannya adalah apa? Adalah firman. Yohanes 8 ayat 31 katakan apa? Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Ini ukurannya. Kedua, dan kita bukanlah bagian dari orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kalau kita menjadi murid yang sejati. Untuk itu jangan pernah undur dari Tuhan. Tetapi teruslah berjuang menjadi murid-murid yang sejati. Sampai kepada kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Terus berjuang di dalam Tuhan. Terus berjuang untuk menjadi murid-murid sejati. Yang hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Shalom semuanya.